tahun 2012 Mas Gerin pernah nonton juga pentas di Salihara waktu itu. Aku pentas teater di Salihara. Tapi juga Mas Gerin sebenarnya nggak betul-betul inget sih aku siapa kayak gitu. Jadi Oke. kenapa kemudian aku kan itu ceritanya aku dapat undangan kan untuk waktu casting Kucumbu Tubuh Indahku. Jadi ya ada seorang teman yang pernah bekerja sama dengan Mas Garin yang menyarankan nama aku kayak gitu. Kayaknya sih kan bisa deh main ini gitu karena mereka bilang siapa ya yang aktor yang kayak bisa terlihat serupa dengan Rianto gitu. Yang berani diapa-apain, bahasanya sih dia waktu itu kayak itu, yang berani diapa-apain maksudnya. Terus karena waktu itu juga IG ku itu lumayan berani, maksudnya kayak IG ku kan waktu itu kayak foto-fotonya eksploratif banget. Ada beberapa yang naked juga kayak gitu, jadi itu sih caranya lebih kayak gitu. Jadi nyari aktor yang berani diapa-apain katanya dia kayak gitu. Jadi ya mereka akhirnya mengundangku untuk diapa-apain. Nah, tadi kan Mas kan udah cerita nih gimana proses Mas kan ketemu sama Mas Garin nih. Dan pas pertama kali Mas kan dapat skrip Kucumbu Tubuh Indahku, itu gimana menurut Mas kan tentang skrip itu? Dan reaksinya kayak gimana sih? Ya pertama kali baca naskahnya sih shock ya, kaget gitu. Misalnya kayak aku baca tuh ada adegan dan itu akhirnya itu nggak dipakai adegan itu di film. Jadi kayak di skrip itu ada adegan kayak gini. Juno dan petinju mereka sedang berada di satu gubuk kayak gitu. Terus mereka saling membuka baju dan memegang peniti masing-masing. Mereka saling menusukkan peniti itu ke dada masing-masing dan berdarah. Terus mereka saling mengecup gitu loh. Jadi kayak adegannya kayak jadi abstrak banget, anjir ini ngapain sih gitu, kayak Absurd banget sih itu. Ini apaan gitu kan. Tapi Iya. itulah kemudian yang jadi pertimbangan tim kreatif waktu itu, adegan itu nggak dipakai kan karena kayak terlalu artistik gitu kan. Mas Garin biasanya memang kalau buat film artistik banget kan gitu. Dan menurutku film Kucumbu Tubuh Indahku itu kayak keartistikannya Mas Garin, maksudnya keindahan artistiknya itu lebih manusiawi di situ. Di Kucumbu itu kayak lebih gampang dimengerti lah. Kalau kita bandingin sama filmnya misalkan kayak opera Jawa gitu kan, ada kayak simbol-simbol apa gitu yang gitulah. Jadi kayak menurutku film Kucumbu itu lebih bisa dimengerti. Dan ketika aku baca naskahnya sih, buat aku anjirnya menarik banget sih karakternya. Pertama karena harus mainin orang yang ada gitu, Mas Rianto, dia penari Lengger. Aku maksudnya belum pernah bermain jadi penari kayak gitu. Biarpun aku dulu pernah berapa kali menari ya di kampus gitu. Bukan penari profesional sih, maksudnya kayak belajar nari-nari gitu pernah. Aku pikir itu menarik sih, tokohnya itu menarik dan aku itu kayak tokoh yang jarang juga menurutku ada di perfilman Indonesia gitu. Jadi aku pikir itu menarik. Waktu aku dapat skripnya Sir Paul Augusta yang tentang gay karakternya, itu aku langsung tanyakan ke teman-teman manajemen karena aku pribadi tuh ragu untuk ngambil gitu. Aku belum tahu konsekuensinya seperti apa dan lain-lain. Sedangkan di manajemenku itu ada Ciwo Kurniawan yang mana dia pernah main di film serupa kayak gitu. Terus aku konsultasi ke mereka semua dan mereka bilang kenapa nggak diambil gitu, karena ini adalah sebuah privilege dimana nggak semua orang bisa dapetin gitu. Kalau ceritanya seperti ini, karakter seperti ini tuh masih jarang banget. I don't know, entah menurut Mas kan, cerita tentang LGBT, cerita tentang feminin/maskulin di Indonesia ini jarang karena filmmakernya yang takut atau orang-orangnya yang menolak. Nah kalau itu aku bener-bener nggak ini ya, maksudnya aku bener-bener pengetahuanku terhadap itu sangat terbatas sekali karena aku juga bukan pengamat industri film gitu. Di sini kan aku berperan aku sebagai aktor gitu. Aku pikir yang berhak ngomong seperti itu ya yang pasti pengamat film karena dia bisa melihat itu, dan atau kita bisa tanya juga dari beberapa produser film yang sudah memproduksi banyak film. Kira-kira dari perspektif mereka gimana? Apakah mereka sebagai pembuat film itu punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu nggak? Kalau misalkan harus bikin film dengan story-story seperti itu. Jelas kalau aku sebagai aktor ya, buat aku
aku sih nggak ada ini ya, maksudnya kayak nggak ada masalah dengan itu gitu. Tapi karena di sini posisinya aku bukan produser film, jadi aku justru nggak bisa ngomong banyak gitu. Karena itu kacamata dari pengamat film Hmm, dan si pembuatnya harusnya yang berhak untuk ngomong itu. Misal kalau kita mau ngomong masalah itu kan kita harus punya, pertama kita harus tahu nih sejarah film Indonesia tuh gimana gitu. Terus kemudian kita betul. lihat kira-kira dari pertama kali Indonesia apa namanya berjalan industri film tuh dari dulu sampai sekarang kira-kira film-film dengan tema seperti itu ada berapa gitu. Itu harus diteliti dulu. Kemudian harus juga interview beberapa produser film itu kenapa atau penulisnya kenapa ngangkat film seperti itu dengan alasan-alasan seperti apa gitu. Gitu sih, itu lebih kayak gitu menurutku. Oke. Apa namanya wilayahnya sepertinya kayaknya lebih gitu karena kalau aku ngomong masalah itu ya aku juga baru banget di industri film gitu. Aku juga filmku juga baru satu baru Kucumbu, yang kedua kemarin juga itu film festival yang lain gitu. Jadi aku juga masih Film sangat pertama ya. meraba banget sebenarnya ini meraba industri industri film Indonesia seperti apa, aku juga masih meraba Baik, baik. sekali gitu. Posisinya waktu itu aku lagi kerja di homestay gitu ya. Aku sedang berjarak sekali dengan dunia acting gitu. Karena waktu itu kenapa aku memutuskan kerja di homestay karena aku ngerasa aku susah banget cari penghidupan dari teater gitu. Intinya kayak aku butuh kerja gitu. So aku kerja di homestay dan itu tahun kedua di mana itu tahun hampir berakhir kontrak kerja aku sebenarnya gitu. Terus pertimbangan apa ngambil peran itu sebenarnya simpel sekali pertimbangannya. Kalaupun waktu itu bukan Mas Garin yang ngajak nawarin film, bisa sutradara siapapun dengan peran apapun, pasti pun akan aku ambil gitu. Karena aku emang pengen main Hmm. film gitu loh. Kecuali kalau waktu itu misalkan aku lagi kerja di homestay gitu, tiba-tiba ada 5 film yang nawarin. Terus kira-kira pertimbangannya apa nih? Kenapa ngambil Kucumbu? Itu baru bisa kita jadikan pertimbangan. Lainnya yang nawarin aja cuma satu. Terus posisinya juga waktu itu aku lagi kerja di homestay dan aku pengen banget deh balik ke passionku acting gitu. Gitu, jadi kita nggak bisa ngomong pertimbangan sebenarnya karena itu emang satu-satunya pilihan aku bisa kembali ke passion aku, ya aku terima aja siapapun sutradaranya apapun perannya pasti akan aku ambil gitu, kecuali kalau waktu itu misalkan aku ada 2 opsi lah minimal gitu baru aku bisa memutus kayaknya aku ambil yang ini aja deh gitu. Nah itu baru pertimbangan gitu. Mhm. Kalau aku realistis banget, pertimbangan gue adalah aku pengen berhenti kerja di homestay dan aku pengen masuk film gitu. Menarik sekali ini. Oke, ngomong-ngomong berakting dan karakter, Juno ini di karakter apa di film Kucumbu Tubuh Indahku, Mas Garin tuh ngasih tahu nggak kalau dia tuh punya sexual preferences atau enggak? Atau Enggak, sebenarnya karena oke, gimana gimana? Sebenarnya enggak. Terus gimana? Gimana Mas Dito? Lanjut aja dulu. Iya, karena kemarin research kan tentang apa tarian Lengger Lanang dan itu bilang yang ini yang nari Lengger Lanang ini yang diadaptasi dari orang ini siapa sih namanya aku lupa deh. Mbok Daria ya, Mbok Daria. Iya ya mungkin ya kayak gitu. Dia bilang Apa? Mas bahwa dia Rianto, Mas Rianto maksudnya. Mas Rianto, Mas Rianto. Oh, Mas Rianto. Ya gimana gimana? Mas bilang di dokumenter itu kalau nggak salah BBC News atau CNN News gitu yang bikin. Dia bilang bahwa Oh, ya. Lengger Lanang ini dibikin karena menurut dia manusia itu punya dua kepribadian berbeda selalu. Ada sisi Mhm, feminin mhm. dan ada sisi maskulin gitu. Jadi Ya, ya. eh, mau karakter ini atau tidak atau bisexual sekalipun mereka sah-sah aja untuk ikut tarian Lengger Lanang karena memang ini soal ketubuhan, bener nggak? Ya, betul. Hmm, Yang pertama aku pengen meluruskan ini ya, karena ini sebenarnya ada di poin pertanyaan Mas Dito yang tadi soal ya, karakter gay gitu ya. Sebenarnya gay itu ya. bukan karakter. Gay itu orientasi seksual gitu. Mm-mm. Jadi, aku jadi inget dulu waktu kita di kelas keaktoran, aku sama 13 kawan, kita dapat tugas dari dosen kita, Mas Rosa bilang, oke teman-teman kalian akan persiapkan sebuah tokoh yang extraordinary, yang menarik, yang kalian pengen mainin gitu. Pilih-pilihannya kan biasa ya, pengen ada yang main jadi
psikopat, ada yang pengen main jadi apalah, pokoknya yang gitu-gitulah ya, obsesi-obsesi peran seperti itu. Terus ada temen cewekku bilang, Pak, saya mau jadi lesbi gitu. Dengan bangganya dia bilang kayak gitu. Terus Mas Rosa bilang gitu, ya terus so what gitu. Kenapa kamu jadi lesbi terus kenapa gitu? Ya enggak, itu kan ya iya aku pengen jadi lesbi. Ya tapi lesbi yang gimana gitu. Maksudnya lesbi itu bukan karakter loh. Lesbi itu adalah orientasi seksual. Tapi kamu harus lebih spesifik, lesbi yang gimana? Yang feminin kah? Kalau misalkan kamu mau main jadi lesbi yang feminin, ya nggak akan menarik menurutku. Orang kamu juga feminin, kecuali kalau tiba-tiba kamu pengen jadi lesbi yang sangat maskulin, yang kamu tiba-tiba rambutnya jadi kayak cowok, perilakumu jadi seperti laki-laki, suaramu berat, itu baru pencarian karena kamu memainkan karakter gitu. Jadi kita harus garis bawahi dulu di sini bahwa sebenarnya gay, lesbian atau LGBT itu bukan karakter, itu orientasi seksual, dan itu sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama acting gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Oke, kita buat sebuah contoh, misalkan kayak gini. Ada dua aktor gitu ya, satu heteroseksual, satu gay kayak gitu. Adegannya ini sama-sama harus bercinta sama cewek yang cerita, yang mohon maaf ya, cewek itu secara fisik itu nggak cantik, bahkan seperti kayak risih gitu. Buat orang risih, kayak pasti kebayang lah tipikal-tipikal yang kadang ada banyak lah cewek-cewek yang dibully di sosmed atau apa gitu, yang aku nggak usah sebut siapa, tapi intinya mungkin seperti itu. Terus si aktor yang heteroseksual ini gitu bisa jadi ketika dia mau adegan pengen pengen Yep. ML atau adegan ciuman sama dia, rasa risih itu tetap ada loh. Padahal dia heteroseksual dan dia perempuan, tapi karena si cewek ini bukan tipe dia dan menurut dia cewek ini sangat tidak cantik dan mungkin sedikit menjijikkan secara look gitu ya, bisa jadi si cowok yang hetero ini merasa risih gitu. Itu artinya orientasi seksual sebenarnya nggak membantu di dalam acting. Yang kedua, cowok yang gay dengan tokoh yang sama, ceweknya kayak begitu, bisa jadi juga dia risih. Karena ini bukan persoalan orientasi seksual gitu. Ini persoalan bagaimana kita sebagai aktor melihat tubuh itu sebagai wadah aja sebenarnya. Itu kan sebenarnya kalau kita di latihan-latihan awal kan ada tuh kayak latihan sentuhan, latihan apa, kita bisa sangat rileks dengan sentuhan-sentuhan kayak gitu. Jadi dari segi itu sebenarnya orientasi seksual dan acting itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan kasus seperti itu. Dan itu tadi kan mereka merasa risih, sama-sama risih kan. Terus kalau misalkan kedua-duanya ini kemudian ketika kedua-duanya bisa melakukan adegan ciuman itu yang mungkin buat penonton tuh kayak, aduh ini disturbing banget, adegan anjir cowoknya ganteng banget tapi nyium ceweknya kayak begitu. Mungkin buat penonton efeknya jadi efek risihnya jadi ke penonton misalkan, tapi aktornya ini melakukannya dengan sangat menikmati. Itu bukan karena orientasi seksual dia yang membantu dia seperti itu, karena dia aktor yang bagus. Karena dia bisa bermain dan menguasai imajinasinya. Begitu juga aktor yang satunya dengan orientasi seksual gay misalnya. Gitu. Jadi aku pikir itu harus dipahami dengan baik sih, bahwa gay itu bukan karakter tapi itu orientasi seksual, dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan bagaimana kita berakting itu. Gitu. Oke, ini menarik banget sih. Karena aku bikin pertanyaan ini, pertanyaan karakter gay itu berdasarkan stigma orang-orang yang banyak banget ketika gue mainin karakter yang orientasinya bla 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 bla, dan mereka nyebutnya oh karakter gay, dan jadi muncul nih stereotyping nih dari masyarakat nih terhadap gay, terhadap lesbian, terhadap LGBTQ+ gitu. Jadi sah nggak kalau aku bilang gay adalah karakter? Atau Mas kan tetap orientasi? Ya buat aku gay itu bukan karakter, itu orientasi seksual, karakternya. Jadi gini, oke. Tuh denger. Dia bisa bilang, oh aku gay gitu. Tapi karakternya begini. Karakterku, aku pemarah, gini, manly, aku lebih maskulin atau aku lebih feminin, itu karakter. Hal-hal yang berhubungan dengan begitu karakter. Tapi kalau gay itu bukan karakter, itu orientasi seksual gitu. Dan gay itu punya sifat atau karakter yang berbeda macam-macam gitu. Begitu sih. Jadi ya gitu. Jadi kayak kita jangan pernah merasa sebagai aktor tuh kadang-kadang kan kayak ngerasa gitu ya? Wah gue bangga banget nih udah pernah main jadi gay gitu. Apa yang harus dibanggakan kamu main jadi gay gitu? Apakah karena kamu
misalkan kita apa namanya bersentuhan dengan laki-laki, mungkin oh kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Nggak juga gitu. Kalau kita lihat film The Reader ya misalkan, Kate Winslet adegannya sangat intim banget sama si cowok yang aktor yang muda itu, atau kita lihat film Malena itu disturbing banget. Malena, tahu nggak film Malena yang film Italia itu? Nggak tahu. Belum nonton ya. Jadi Malena itu filmnya Belum. sangat berani sekali. Film tentang perempuan yang dia itu emang cantik, seksi, dan jadi digilai penduduk laki-laki di situ. Ada satu cowok, dia tuh dia masih sekolah SD gitu, umur 10 tahun. Adegannya tuh dia itu secara gambar disturbing banget sih. Maksudnya kayak kita membayangkan anak kecil terus ML sama perempuan dewasa itu dia toples, kita bisa lihat payudaranya, itu kan sangat disturbing banget secara gambar gitu loh. Maksudku itu kan hal yang risih juga, tapi karena dia aktor yang bagus dia bisa melakukan itu. Gitu. Jadi kerisihan itu sebenarnya masalahnya bukan ada pada orientasi seksualnya, tapi ada pada seberapa baik aktor ini menguasai imajinasinya. Kalau kita sebenarnya sudah bisa menguasai basic-basic dasar keaktoran, hal-hal semacam itu tuh aku pikir nggak akan ada masalah gitu. Karena yang paling pertama adalah senjata seorang aktor tuh imajinasi gitu. Kita harus apa namanya, mempercayai dulu imajinasi kita seperti apa gitu. Kayak misalkan waktu itu apa namanya, waktu adegan aku telanjang ya, di situ kan aku sebenarnya nggak mempersiapkan itu karena juga nggak ada di skrip gitu. Itu kayak ide Mas Garin muncul begitu aja saat di lokasi kayak gitu. So kayak oke, ini telanjang bulat gitu, iya gitu. Itu juga aku ngerasa risih gitu karena aku belum pernah telanjang bulat sampai alat kelaminku dilihat oleh kru gitu yang ngambil gambar di dalam ruangan itu kan hal yang risih kan. Itu aku merasa risih gitu. Karena aku bukan eksibisionis gitu yang suka mengumbar kemaluan kemana-mana misalkan kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau aku harus melakukan itu, dan aku harus bisa membayangkan di situ nggak ada siapapun. Jadi ya tetap aja tuh kayak itu tuh tetap kerja imajinasi gitu. Itu tuh kerja imajinasi seorang aktor kayak gitu. Terus kayak aku tiba-tiba aku bilang sama Mas Wani, Mas maaf ya, aku bilang kayak gitu. Maaf nanti aku peluk kamu, aku bilang kayak gitu sama Mas Wani waktu itu. Ya 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 gitu. Jadi tetap apa ya, rasa nggak enak itu tetap ada, tapi ketika itu sudah action, ketika kita sudah masuk ke dalam adegan itu kan, ya kita harus bermain sebagai aku tokoh gitu, bukan aku aktor gitu. Kalau kita masih memikirkan, aduh aku dilihat ini sama ini, aku nanti dia buat dia nggak nyaman, itu berarti kita masih berpikir sebagai aku aktor itu sih. Jadi kalau treatment khususnya ya sebenarnya ya gini, kalau misalkan aku sih waktu itu yang paling utama yang aku kejar untuk tokoh Juno itu, pertama aku harus ngurusin badan. Itu PR pertama dari Mas Garin, karena dia nggak mau aku nggak terlihat seperti penari secara look, karena waktu itu memang aku nge-gym dan badanku sedikit berotot kayak gitu. Pokoknya dia bilang, wah kamu kalau kayak gini ini badannya kayak kuli pasar nih, nggak kelihatan kayak penari gitu. Terus yang kedua, karena ada adegan narinya waktu itu kan, nari lengger gitu. Ya udah aku belajar tari lengger karena waktunya juga cuma sebulan. Jadi otomatis aku harus ngurusin badan sama belajar nari gitu sih. Maksudnya kayak aku pikir itu hal yang paling penting dulu, bagaimana dari luar aku bisa terlihat, aku meyakinkan dulu nih sebagai seorang penari itu harus meyakinkan dulu. Kayak gitu sih. Tapi sebulan itu singkat loh, Mas. Singkat Iya, banget itu ya sih? singkat banget. Itu singkat banget, 1 bulan tuh. Aku Tapi latihan langsung memang sama, untungnya langsung sama Mas Rianto waktu itu di Solo kita latihan. hmm, tapi memang Mas kan ini eh, berarti terlahir dari keluarga atau lingkungan yang open minded juga kah untuk ngambil peran yang seperti ini? Aku nggak pernah mengkonfirmasi siapapun terhadap hidup yang aku jalani ya. Maksudnya kayak, ya kalau misalkan orang tua aku nggak setuju dengan peran yang aku ambil, ya itu urusan mereka gitu. Maksudku, aku menghargai mereka sebagai orang tuaku gitu, tapi yang menjalani hidupku ini kan aku sendiri gitu loh.
yang menjalani, aku nggak butuh validasi dari siapapun untuk aku menentukan karirku akan seperti apa kayak gitu. Jadi otomatis juga yang berhak menentukan, makanya pilihannya kayak ya elah itu tuh bukan karena perannya gitu, karena nggak ada itu Hmm. tuh, karena aku kerja di homestay dan nggak ada, ya udahlah ambil aja, kita mikir realistis, masa kayak nggak mau nanti dicekal, itu mah maksudnya kayak enggak sih, aku nggak kayak gitu ya. Aku waktu kuliah juga tipikal orang yang suka gila-gilaan gitu, maksudnya kayak apa-apa kita suka gila-gilaan di kampus, ngapain bareng gitu, pokoknya hal-hal yang mungkin terlihat ekstrim bagi sebagian orang di luar sana itu kita lakuin bareng waktu di kampus gitu. Jadi kayak hal-hal kayak Oh, gitu biasa, baik. maksudnya gitulah. Rencanaku tuh aku mau bahas film gayku juga. film film tentang LGBT. Gimana nih? Gue belum bilang kan. Terus ya udah, ini sekarang nih mentalku nih aku siap dibuang dari keluarga ini. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya Memang harus kalau totalitas. menurutku sih Kucumbu Tubuh Indahku itu memang di situ ada unsur LGBT ya, tapi sebenarnya Mhm, film itu nggak ngomongin soal itu sih dari betul. cara pandangku ya, karena Setuju. beda dengan Call Me by Your Name misalnya. Itu Mhm, memang dia emang ngomongin soal bagaimana pasangan gay di zaman segitu tuh susah sekali untuk mempertahankan cinta mereka gitu, karena di tahun-tahun segitu kan itu apa namanya, LGBT itu dianggap seperti kriminal gitu, tindakan kriminal yang kayak mhm, bisa ditangkap apa segala macam kayak gitu kan. Terus nah kalau Kucumbu itu justru pesan yang aku tangkap itu dia lebih kayak apa yang terjadi dengan diri kita sekarang ini itu dibentuk oleh trauma-trauma yang pernah kita alami di masa lalu gitu. Jadi kita adalah sekumpulan trauma-trauma kita di masa lalu sebenarnya, dan oke. trauma-trauma kayak itu sebenarnya nggak akan pernah sembuh tapi kita bisa analisa gitu. Kita bisa analisa dan kita bisa um, mengarahkan attention kita mau fokus ke trauma atau kita berusaha apa namanya ingin menyisihkannya dia dulu gitu. Hmm. Lebih kayak gitu sih. Iya, ya aku juga setuju tuh pas aku nonton filmnya dulu. Memang aku ngeliatnya kenapa ini di demo gitu. Memang ada beberapa adegan yang mungkin apa ya menunjukkan intimasi di antara dua laki-laki. Cuma kebanyakan orang gitu kali ya. Maksudnya kita tinggal di Indonesia gitu yang lingkungannya memang konservatif dan close minded. Cuma kenapa sih sesusah itu untuk nerima dan mencerna dulu apa yang udah dikasih gitu untuk kita sebelum kita ngeboikot, padahal kita pun belum nonton filmnya kayak gitu. Itu Ya, sih yang menurutku jadi penyakit. Menurut Mas kan gimana tentang nggak, kalau gini, kalau untuk menanggapi kontroversi film itu ya, aku pikir mhm, hal itu wajar gitu. Apalagi, dan aku juga sadar betul kita nggak bisa memaksa semua orang untuk punya pikiran yang sama gitu. Kita aja sekarang gini, kita sebagai penonton ataupun kita sebagai pembuat film, kita harus melihat karya film kita ini mau kita jadikan apa gitu. Aku selalu melihat film bukan sebagai tuntunan gitu. Aku nggak mau mencari tuntunan dari sebuah film gitu. Film itu selalu aku pandang sebagai ilusi realitas gitu. Itu adalah sebuah potret dari kehidupan yang dipindah dalam bentuk audio visual gitu. Itulah kenapa mhm, apa namanya, film sedisturbing apapun akan tetap aku tonton, karena buat aku itu ilusi realitas gitu. Aku nggak pengen tuntunan di situ gitu. Tuntunan kita bisa apa namanya, itu persoalan kita bisa mendapatkan ilmu pelajaran atau enggak itu tergantung bagaimana cara perangkat kita untuk apa namanya membaca film itu gitu. Nah, mhm, maksud gini, film itu kan fungsinya jadi sangat beragam sekali kan. Ada film yang kayak misalkan aku nonton film Bollywood ya, aku mindsetku tentang ilusi realitas itu ya sangat jauh sekali. Nggak mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba langsung kayak nyanyi gitu kan, enggak. Jadi aku nggak melihat film-film Bollywood yang nyanyi-nyanyi itu ilusi realitas. Aku memandang mereka itu sebagai hiburan, dan aku kadang butuh hiburan. Aku mhm, senang aja gitu. Nyanyi-nyanyi lagunya iya, bagus, lirik-liriknya indah gitu. Jadi ini kembali lagi, mungkin kebanyakan di Indonesia penontonnya melihat film itu sebagai sebuah tuntunan gitu. iya, Jadi yang ditampilkan di situ harus sesuatu hal yang baik-baik aja gitu. Hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dikira menyimpang itu jangan ditampilkan gitu. Nah, mhm, dan aku juga sebenarnya nggak menyalahkan mereka juga gitu, karena kita kan tinggal di negara yang sangat beragam sekali gitu. Banyak agama, etnis, dan apa ideologinya juga beda-beda gitu tiap orang gitu. Jadi kita juga
aku juga bisa menerima ketika mereka tidak bisa menerima film Kucumbu gitu, karena ya itu bagian daripada kewajaran manusia kok gitu. Aku pikir hidup ini bakal bosen banget kalau kita semua kayak setuju sama satu hal gitu. Harus ada orang-orang yang begitu, yang nggak setuju. Cuman memang dari peristiwa kemarin itu, yang aku nggak setuju itu bukan karena mereka menolak sebenarnya, tapi yang nggak aku setuju adalah ketika mereka main hakim sendiri gitu. Misalkan waktu itu kan di Festival Film Kota Lama di Semarang, saat kita pemutaran itu ada ormas yang tiba-tiba datang, terus datang begitu aja dan nyetop film kayak gitu kan. Nah, aku pikir itu yang nggak perlu dilakukan menurutku. Maksudnya nggak apa-apa kalian, misalkan kalian nggak setuju dan dengan film ini, dan menurut kalian ini film yang nggak masuk akal kayak itu, nggak apa-apa, tapi jangan main hakim sendiri kayak gitu gitu. Itu yang tindakan kriminal semacam itu, premanisme kayak itu, yang aku nggak setuju, karena itu sama aja kita kayak melanggar hak-hak orang lain yang pengen nonton. Kalau misalnya mereka nggak setuju, mereka bisa kirim surat ke lembaga sensor, misalnya kenapa film ini diloloskan gitu. Atau mereka bisa ngajak ngobrol Mas Garin mungkin sebagai penulis naskah gitu. Itu sih, hal itu sebenarnya yang aku nggak sepakat. Ketika kita main hakim sendiri, itu sangat nggak etis sekali menurut, karena kita di negara hukum itu, segala sesuatu ada prosedurnya. Tapi ketika mereka tidak setuju dengan film itu aku sangat bisa nerima banget gitu. Ngapain juga aku juga ya aku harus juga bisa menerima mereka sebagai pribadi mereka sendiri, bukan pribadi yang aku inginkan gitu. Kenapa aku harus menginginkan mereka untuk punya satu pemikiran yang sama-sama aku gitu? Ya nggak asik juga, ya terima mereka sebagai diri mereka aja gitu. Itu sih. Makanya kayak waktu aku salah satu hal yang membuat aku misalnya kayak setelah bermain film Kucumbu Tubuh Indahku, buatku ya, film Kucumbu Tubuh Indahku itu mengingatkanku kembali pada sebuah prinsip hidup yang selama ini selalu aku pegang, bahwa yaitu tadi yang aku bilang, kita harus menerima seseorang itu sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pribadi yang kita inginkan gitu sih. Karena kalau kita selalu menginginkan orang lain seperti kamu tuh harus gini, kamu tuh harus, kita capek sendiri gitu, kita akan capek sendiri, udahlah. Iya. Baru tadi siang aku nemu sebuah video gitu. Dan ini ternyata videonya Raditya Dika, kalau Mas kan tahu. Dia bilang apa yang membuat orang itu stres karena mereka nggak bisa ngubah apa yang mereka pengen ubah gitu. Jadi kenapa nggak mulai dari diri kita sendiri dulu? Kenapa nggak dirampungin dulu nih diri kita sendiri, baru kita berusaha untuk mengubah orang lain kayak gitu. Jadi itu Ya, sih ya. yang itu gambaran yang cukup apa ya, menurutku penting untuk banyak orang tahu. Karena apalagi kalau kita makin main hakim sendiri di film gitu, apalagi ini kita ngomongin seni itu kan hal yang jadi kayak sayang aja padahal banyak hal yang bisa dapat dari sebuah film, apalagi ya film Kucumbu Tubuh Indahmu ini gitu. Iya, Nah, maksudku kayak pertanyaanku berikutnya, terus gimana Mas terus kan, sorry. ya, maksudku kayak apa ya, setiap film tuh akan ada penontonnya gitu, nggak Yep. semua jenis makanan juga bisa dimakan sama semua orang kayak gitu kan. Kayak misalkan aku nggak makan udang karena aku alergi sama udang, kan bukan berarti aku membenci udang sebagai makhluk hidup, atau aku selalu ngompor-ngompori orang, jangan makan udang dong, jangan makan udang, gini gini gini, kan nggak gitu juga gitu. Ini hal yang sangat personal banget gitu. Aku nggak makan udang karena ini aku secara personal punya alergi ya. Tapi kalau aku bisa masak udang buat kamu kalau kamu mau. Intinya kayak gitulah. Itu sama halnya Ya. kayak beberapa teman dekatku, mereka agnostik dan ada yang ateis gitu misalkan. Dan kita juga masih tetap bisa berteman dengan baik, biarpun secara keyakinan kita berbeda. Ada hal-hal yang terkadang kita nggak nyambung ngobrolin masalah hal-hal spiritual misalnya, tapi kita tetap bisa berjalan bersama dan pertemanan kita bisa terjaga dengan baik. Aku pikir itu ya itu maksudnya kayak kita jangan, aku nggak pernah memaksa dia untuk menjadi pribadi yang aku inginkan. Just be yourself gitu. Ya udah, aku bisa menerima kamu apa adanya, karena esensi keaktoran kan itu, kita harus bisa menerima manusia itu sebagai mana adanya dia gitu, karena tugas Yep. aktor dia yang kita memainkan mereka. Pertanyaan yang jawaban yang bagus ya, sangat berkualitas dari Mas Kan. Oke, ini pertanyaan ku berikutnya nih mirip nih sama pertanyaannya Bang Nosa. Tuh Mas Kan ditawarin Kucumbu, tiran nggak buat mainin peran Juno, dan kira-kira belum
resiko-resiko yang akan didapat. Sorry mas, bisa diulang lagi? Ya, waktu Mas kan ngambil peran Juno ini, Mas kan punya kekhawatiran nggak? Ini kontroversial gitu untuk banyak orang. Dan kira-kira Mas kan nih udah punya belum sih gambaran resiko-resiko yang akan Mas kan dapat setelah film ini tayang? Aku sih nggak kepikiran, maksudnya kayak ya di satu sisi aku berpikir bahwa oh ya ini kayaknya kontroversi sih gitu. Tapi di sisi lain Oke. juga, alah emang ini sekontroversi apa ya? Aku malah penasaran kan waktu itu. Jadi kayak semakin kontroversi ini aku malah semakin seneng, kan rame gitu. Jadi rame gitu kan. Jadi biar biar ada terbuka diskusi kan. Kalau kalau sebenarnya kalau kontroversi itu malah bagus gitu karena kita membuka, misalkan nih tiba-tiba kita buat film gitu terus semua orang suka terus kayak nggak ada yang menentang, itu kayaknya aku pikir itu boring banget. Tapi kalau kita buat film ada yang menentang gitu terus tiba-tiba kita mengadakan diskusi, aku pikir itu menarik. Dan em, aku sih nggak pernah takut ya waktu itu. Dan apa juga yang mesti aku takutkan dari film itu gitu, maksudku nggak ngefek juga sebenarnya gitu. Maksudnya aku secara personal juga nggak, film itu nggak merugikanku sama sekali, malah aku dikasih banyak keuntungan sebenarnya. Dari setelah Kucumbu itu aku ngerasa hidupku penuh sekali dengan kejutan-kejutan gitu yang menggembirakan. Hmm. Jadi gitu sih, aku malah seneng sebenarnya, seneng dan nggak ada ketakutan sama sekali dengan film itu. Ya apa yang aku dapat dari film Kucumbu Tubuh Indahku adalah Yes. em, aku semakin sadar bahwa sebenarnya apa yang menjadi diri kita yang sekarang itu itu sebenarnya dibentuk daripada perjalanan kita di masa lalu gitu. Nah, setiap orang itu akan selalu punya trauma karena apa membongkar trauma tubuh itu sangat penting sekali kayak gitu. Setiap orang akan punya trauma. Kalau kita lihat, jadi gini, kalau kalau bahasa sederhananya, kalau perasaan yang kita alami saat ini dengan gimana ya? Momen yang kita alami saat ini ketika menimbulkan emosi yang sekiranya tidak sepadan gitu, itu pasti ada hal sesuatu yang lain di masa lalu kita yang men-trigger gitu. Misalnya nih secara sederhana di temanku ya. Jadi dia pernah pacaran sama mantannya dia dulu gitu. Jadi karena anak teater gitu tiap malam lalu keluar malam kayak gitu kan. Dia waktu itu nggak mencurigai apa-apa gitu. Dia dalam bayangannya dia adalah ya udah itu latihan teater emang jam segitu. Kayak kita kalau latihan teater kadang sampai jam 3 pagi gitu kalau di kampus waktu itu. Terus akhirnya dia baru tahu kalau ternyata cowoknya selama ini tuh nggak latihan teater tapi selingkuh gitu, cewek yang lain. Itu membuat dia trauma sebenarnya. Jadi Oke. dia kayak anjir, selama ini berarti dia pamitan sama aku setiap jam 12 malam itu ternyata nemuin si cewek itu. Akhirnya sekarang dia udah nggak sama si mantannya itu, dia menikah dengan laki-laki yang lain, suaminya sekarang. Nah, suaminya sekarang ini karena juga orang film, dia juga keluarnya kadang sering keluar malam gitu jam 12 gitu. Padahal itu emang emang beneran kerja ke kantor gitu. Kantor emang ada kerjaan gitu. Tapi Mhm. setiap suaminya itu dia pamit ke dia, selalu muncul rasa deg-degan dalam perasaannya. Dia Hmm. selalu ada rasa was-was, selalu kayak ada psikologis yang berjalan di sini, seperti ada amarah yang memuncak yang dia rasain gitu. Dia cerita ke aku kan, aku bilang, kamu pernah nggak sih punya trauma di masa lalu yang peristiwanya hampir sama dengan ini? Kenapa kamu punya kekhawatiran yang berlebihan seperti itu? Baru dia cerita soal itu. Jadi traumanya dia di masa lalu dengan mantannya dia itu nggak sembuh, itu nggak sembuh. Dan itu peristiwa yang sekarang itu men-trigger itu muncul lagi sehingga respon emosionalnya jadi seperti itu. Seharusnya kan eh, buat bagi cowoknya kan itu nggak hal yang nggak masuk akal. Kenapa sih? Oh, kan aku juga mau ke kantor. Kenapa kamu sampai kayak gitu? Jawabnya nyolot banget. Kayaknya seolah-olah aku pengen Oke. kemana gitu. Nah Mhm. itu yang aku bilang bahwa kondisi kondisi emosional kita sekarang itu kita harus selalu curiga. Apakah ini pure datang dari momen saat ini atau dipengaruhi oleh masa lalu kita yang belum selesai? Ada trauma-trauma yang kita belum memaafkan itu. Gitu. Nah, Kucumbu Tubuh Indahku tuh banyak sekali mengajarkan hal-hal kayak gitu sebenarnya. Betul betul. Dan Hmm. bahkan sebenarnya Mas Garin itu yang pernah kita bahas waktu itu ya, dia tuh mensejajarkan bahwa tokoh Juno itu sebenarnya mewakili bangsa Indonesia karena kita juga bangsa kita ini penuh dengan trauma juga. Salah satu
dan trauma tubuh kita itu banyak. Salah satunya saat G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI itu banyak sekali meninggalkan trauma tubuh buat kita sebagai bangsa Indonesia juga sebenarnya. Itu kan diwakili adegan kekerasan yang Juno lihat waktu kecil, adegan pembunuhan itu kan. Jadi Yep. sebenarnya layernya kayak begitu sih gitu. Layer-layer. Jadi film itu punya banyak layer sebenarnya, Kucumbu-Tubuh Indahku itu. Gitu. Nah, memang karena kebetulan memerankan tokoh maskulin feminin, jadi kayak ya ini kayak misalkan ya adegan Juno sama Waro gitu kan. Mhm. Itu kan sebenarnya gini. Itu ya kalau dari cara pandang psikologi gini. Si Juno kan di awal gitu dia kan nggak pernah punya kedekatan sama ayahnya gitu. Di scene awal gitu kan dia nyiapin makanan, selalu dia makan sendiri, ayahnya nggak pernah pulang gitu. Tiba-tiba ketika dia ketemu Warok, dia merasa eh, figur ayah yang hilang tuh ada di Warok itu. Makanya ada scene waktu itu dia masakin Waroknya itu, terus mereka makan bareng. Itu si Juno kan seneng banget bisa makan bareng. Itu keinginan yang akhirnya terpenuhi karena masa lalunya dia nggak pernah bisa memberikan perhatian itu ke ayahnya gitu. Kemudian waktu scene itu dia tiba-tiba ngelepas apa sarungnya dan naked, terus dia meluk meluk apa namanya meluk Waro, itu kan kita nggak benar-benar tahu, bahkan aku sendiri yang main juga nggak benar-benar tahu apakah Juno itu ML sama si Waro atau mereka tuh cuma pelukan aja, karena si Juno ini secara psikologis dia tuh sangat merindukan sosok figur ayah dalam dalam hidupnya, dan dengan Waro itu dia bisa mendapatkan perhatian yang waktu itu dia nggak dapat waktu dia masih kecil dari sosok ayah. Makanya kayak aku pikir sangat dangkal sekali kalau kita tiba-tiba menjudge ini tuh nggak melulu soal orientasi seksualnya begitu, tapi ada layer yang lain di balik itu yang mau Mas Garin bicarakan gitu. Makanya waktu selama syuting dia selalu menekankan kita pemain dan kru-krunya yang lain. Ini kita bukan film LGBT ya gitu. Kita film tentang trauma gitu. Karena itu sebenarnya yang jadi concernku adalah itu, trauma tubuh gitu. Karena dan karya-karyanya Mas Rianto, karya-karya tarinya Mas Rianto kan selalu melulu tentang perjalanan tubuh gitu. Tentang bagaimana tubuh itu um, mengemban banyak sekali trauma-trauma di masa lalu kita gitu. Menurutku itu sih yang bikin film ini spesial gitu. Dimana, well, film in general pun pasti punya interpretasi masing-masing ya ke penonton. Cuma Kucumbu Tubuh Indahku ini interpretasinya antara sangat conflicted bagi banyak orang atau sangat dekat sama banyak orang. Gitu sih aku ngelihatnya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Tapi gini ya, makanya Ya. aku bilang itu kembali lagi kepada penonton kita gini. Setiap Mhm. dari kita ini kan punya perangkat masing-masing untuk mencerna apa yang kita baca dan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu. Ya. Jadi kalau misalkan orang nonton film Kucumbu Tubuh Indahku, tapi sense dari LGBT itu saja yang dia tangkap, ya perangkat dia memang mungkin ada di situ aja layernya Hmm. gitu. Dan itu Hmm. nggak salah gitu. Kita Ya. nggak bisa memaksa semua orang untuk punya perangkat yang sama gitu. Yang menarik lagi ya, waktu premier di Surabaya, waktu itu ada salah satu penonton bertanya, bilang kayak gini, Mas, kan ini saya nggak mau bertanya, tapi saya ingin menyampaikan pendapatku, kata dia. Dia bilang, aku melihat film ini tuh, nggak tahu ya, di toko Juno ini aku merasa dia seperti menggambarkan apa kisahnya Nabi Muhammad, kata dia, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengalami banyak perguncangan. Aku ketawa kan, karena dia bilang gini, apakah Mas Garin waktu tulis dulu kepikiran soal hijrahnya Nabi Muhammad juga? Terus aku jawab, kalau dari yang aku tahu, masa aku selama ngobrol sama Mas Garin sih dia nggak pernah nyinggung soal itu sih, Mas. Aku bilang, tapi kalau misalkan Mas bisa menangkap sense itu juga bukan hal yang salah gitu, karena perangkatmu emang menangkap itu dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi itu nggak masalah. Misalkan kita sama-sama nonton film Forrest Gump gitu. Ketika kita Mhm. tanya, apa sih yang kamu pelajari dari Forrest Gump? Mungkin aku akan bilang, kalau aku sih dalam Forrest Gump itu aku selalu sadar sih bahwa ternyata hidup itu persoalan bagaimana kita belajar, orang itu akan selalu datang dan pergi dalam hidup kita. Mungkin aku bisa jawab seperti itu. Tapi orang yang lain lagi pasti punya jawaban yang lain lagi. Itu tergantung perangkat yang kita punya untuk menangkap itu, untuk berdialektika dengan film yang kita tonton, untuk berdialektika dengan buku yang kita baca, itu jadi akan sangat personal sekali, tergantung perangkat orang masing-masing gitu. Hmm. Nah itu katanya suruh cerita tuh filmnya Mas Dito gimana? Aduh, film
Oh, ini nih, tadi menarik nih. Pas banget jam 6 sore itu rilis poster pertama filmku yang filmnya Sir Paul Augusta. Itu langsung ada yang DM ke aku. Dia nanya, Dit, lo emang nggak geli ya bersentuh-sentuhan sama laki-laki kayak gitu di kasur? Gue aja sama temen gue yang cowok-cowok kalau nyentuh dikit tuh suka gimana gitu. Aku aku bingung banget harus harus bereaksi seperti apa karena ini sih yang memang nggak bisa dipisahkan ya dari apa manusia gitu bahwa dia punya persepsinya masing-masing dan kita punya persepsi kita masing-masing. Jadi Ya, ya mungkin itu kadang bertabrakan ya kebetulan. Nggak geli lah, kan udah masuk ke karakter, udah. Udah gitu doang kayak mencoba aku sepolite mungkin. ya persoalan risih itu kan nggak melulu datang dari laki-laki, apa namanya, dari laki-laki sentuhan dengan laki-laki gitu. Kayak aku aja ngelihat kayak misalkan ya makanya kayak aku ngeliat film The Reader itu ya, Kate Winslet sama cowok yang Mhm. masih muda itu, mereka mesra kayak gitu aja aku ada rasa risih. Aku kadang mikir aku kalau jadi aktor itu bisa nggak ya main sama gitu, misalnya mohon maaf nih ya, tiba-tiba Mhm. suatu saat aku main sama Bu Christine Hakim gitu, terus adegannya tuh sensual banget, aku harus ciuman bibir sama Bu Christine Hakim, itu pasti kayak anjir, apa namanya, rasa risih dan gak enak itu kan pasti akan ada, karena aku melihat secara personal Bu Christine itu seperti ibuku misalnya, aku menganggap Mhm. sosok ibu atau orang yang sangat aku hormati, tapi adegannya bisa jadi kayak gitu. Nah, akhirnya kan kerisian-kerisian itu kan gak ada hubungannya sama sekali sama orientasi seksual gitu loh. Itu bagaimana kita sebagai aktor sebenarnya kita mampu nggak menguasai imajinasi kita gitu. Gitu sih. Mungkin kalau buat Mas Yuto tadi ya jawabannya mungkin aku secara personal risih, tapi Ya. eh, karena aku sadar bahwa aku tuh berprofesi sebagai aktor, aku bisa menetralisir rasa risih itu. Gitu. Ini Mbak Putri tanya tuh, Mas kan dulu gimana Iya, berpisahnya dengan Juno gitu. gimana tuh prosesnya? Nah, ini menarik nih, karena kemarin waktu di kelasnya Mbak Putri kan ngomongin soal totem itu kan, dan waktu itu aku Iya. sempat bingung, iya ya totemku tuh apa, dan aku setelah itu aku ngobrol sama temanku ngebahas soal itu, dia cerita, terus aku baru oh iya berarti totemku tuh sebenarnya ada di nama gitu. Nah, Mhm. sebenarnya gini, em, berpisah dengan Juno tuh menurutku gampang banget gitu, karena secara fisiologis aja kita berbeda gitu. Dia, caranya dia berdiri, dia lebih dengkek. Terus apa namanya, apa sih ini kayaknya, apa sih dengkek itu bahasa Indonesianya apa ya, kayak Lebih tubuh penari itu membusungkan kan dan gini loh, ya ya kayak gitu membusung. maksudku, ya membusungkan dada, karena kan dia Iya. penari sering pakai kemben gitu kan. Jadi selama kalau misalkan udah mau take adegan gitu, ya udah, pintu masukku pertama dari situ. Oke, aku set begini. Yang kedua, bibirnya dia tuh selalu kayak gini, Ah, I kayak gitu see. Iya, misalkan. iya. Itu dua pintu masuk. Pintu masuk ketiga adalah matanya dia tuh selalu yang kayak, dia kayak lembut gitu, itu yang Iya, ketiga iya, gitu. iya. Terus masuk keempat, tangannya dia selalu ada di sini, sering banget dia di sini, karena dia sebenarnya nggak bener-bener lepas orangnya gitu loh. Kalau Mhm. aku kalau ngomong, kebanyakan tanganku sih selalu kemana-mana gitu. Nah, maksudku ketika kita sudah tahu pintu masuk itu, maka keluarnya juga gampang banget sebenarnya, karena kita sudah tahu pintu masuknya kemana. Sehingga kalau kita mau berpisah tinggal tutup aja pintunya satu-satu. Misalkan Juno dia punggungnya kayak gini, oke pintunya aku tutup, kembali jadikan kayak begini. Aku lebih banyak bungkuk sehari-hariku. Terus jalannya Juno itu kan juga agak-agak mepet kayak gitu, dan itu sedangkan aku jalannya agak ngebuka, agak ngangkang kayak gitu. Itu Hmm. apa, pintu kedua ditutup balik ke aku. Jadi gitu. Jadi seberapa banyak pintu yang kita pakai untuk masuk ke toko itu, ketika selesai ya tutup aja pintu itu satu-satu. Suaranya juga Oke. kayak suaranya Juno kan lebih kayak, apa namanya, apa sih dialognya dia, anjir lupa. Eh, nanti kalau nanti kalau pakai baju mas basah, kan dia kayak suaranya kayak gitu kan, lebih Iya, kayak iya, iya. tinggi terus Itu beda jadi banget ya, sih kayak ini bukan jadi ya Lasgan sama sekali. ya udah pintu masuk yang itu tinggal ditutup aja gitu sebenarnya. Jadi kayak Aha. tinggal nutup aja pintu masuk itu, dan menurutku totemku gampang sekali ketika aku udah dipanggil nama gitu kan, gitu aku udah jadikan. Makanya waktu di syuting Kucumbu, pengalamanku tuh aku bukan yang kayak mojok kemana yang harus kayak konsentrasi gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi kalau pas sudah santai cut gitu, ya udah aku ngobrol sama Mas Rianto, cekakakan sama
siapa pemain yang lain ngobrol. Nanti kalau misalkan ayo siap yuk siap, ya, karena aku udah tahu pintu masuknya ada di mana aja gitu. Kalau kita udah tahu pintu masuknya ada di mana aja, gampang gitu. Tapi kalau kita masih belum tahu pintu masuknya dia ada di mana, nah itu yang susah. Karena kita, anjir ini aku masuknya, kalau kita menggunakan emosi sebagai pintu masuknya toko, itu susah. Karena emosi itu sifatnya abstrak. Jadi, Hmm. itu susah banget. Makanya kalau aku kemarin banyak terbantu dari fisiologis gitu. Karena memang fisiologisnya Juno ini sangat berbeda sekali dengan fisiologisku. Sehingga aku bisa masuk dari timbre suaranya dia, aku bisa masuk dari bentuk bibirnya, aku bisa masuk dari bentuk punggungnya dia, aku bisa masuk dari bentuk kakinya dia dan tangannya. Pintu masuk itu yang aku masukin. Gitu. Mas kan pernah punya pengalaman yang beda antara di panggung dan teater film tentang isu LGBTQ+. Nggak pernah ya, kalau di teater sih belum pernah main yang kayak apa ya bersinggungan dengan LGBT gitu. Tapi aku dulu pernah main karakter cross gender. Cross gendernya tuh gini. Hmm. em, itu teaternya bukan teater realisme, teaternya absurd banget, eksperimental kayak gitu. Tapi ada salah satu scene si cowoknya salah satu pemerannya tuh dia ceritanya mabuk mushroom. Kalau kita mabuk mushroom itu kan imajinasi kita jadi liar gitu kan. Iya. Nah, dia melihat kembarannya dia itu dalam bentuk sosok hantu, oh apa namanya? Hantu yang botak kayak gitu, tapi kayak dia hantunya androgini gitu. Dia Oke. pakai dress warna merah, terus botak, terus dia suaranya tinggi banget kayak pesinden. Itu dulu aku mainin tokoh itu waktu itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada hubungan sama LGBT gitu. Maksudnya kayak nggak ada juga adegan sentuh-sentuhan sama laki-laki, nggak ada. Lebih kayak memainkan sisi feminin aku pernah waktu di naskah itu. Mhm. Gitu. Suaranya juga tinggi banget kayak sesantainya kau di kota ini. Kayak gitu-gitu. Jadi suara tinggi pakai head voice kayak orang sinden gitu. Dan itu pengalaman yang menarik sih buat aku dulu waktu di teater. Oh, oke. Mas kan Mam, ini mulai judulnya Mam. Karyanya mulai Mas Rendra Bagus Pamungkas. oke. Mas kan mulai berakting tuh umur berapa sih tadi? Ya, Lupa ya deh. maksudnya kayak kalau secara official ke teaternya ya itu Mm-mm. dari SMA kelas Oke. satu. Oh, I see. Tapi mulai mainnya kayaknya kelas 2-nya deh, karena kelas satu dulu aku nggak pernah berhasil ikut casting, gagal terus waktu di ini. Serius, aku nggak ngerti cara baca naskah kan waktu itu kayak gimana sih cara bacanya kayak aneh aja gitu baca dialog tuh kayak aneh ke aku gitu. Makanya aku selalu bilang aku tuh nggak percaya loh sama bakat. Buat aku selalu percaya sama kerja keras gitu. Menurutku eh, bakat itu paling paling cuma 10%, 90% itu kerja keras gitu. Karena kenapa aku bisa bilang kayak gini, karena aku ngerasa banget dari yang dulu sangat nggak bisa baca naskah sampai aku belajar pelan-pelan akhirnya ngerti ini kayak semua tuh butuh proses kayak gitu. Ketika sekarang aku bisa misalkan ngasih kelas tentang silent act, improvisasi apa segala macam itu ya karena aku belajar dan awalnya juga aku nggak tahu apa-apa soal itu gitu. Jadi aku nggak percaya sama bakat, gitu. Aku cuma percaya sama kerja keras doang. Nah, coba ya. Mm-mm. Junu jarang bicara Mas. Untuk nentuin motivasi atau apa yang ada di kepalanya Junu itu prosesnya gimana Mas? Kalau boleh tahu, apakah dijelasin di naskah atau lebih ke diskusi sama Mas Prianto dan Mas Garin? Iya, ini Hmm. banyak diskusinya ya, karena sebenarnya aku beruntung banget karena di filmku Cumbu Tubuh Indahku itu aku selalu bilang bahwa itu adalah proses keaktoran terbaik yang pernah aku alami selama aku belajar acting. Kenapa? Karena baru itu aku menciptakan tokoh itu didampingin dua acting coach gitu. Ada Mas Rosa yang ngedampingin secara psikologis, ada Mas Rianto yang ngedampingin secara fisiologisnya dia gitu. Jadi kayak enak banget ada yang ngontrol gitu. Karena selama ini kalau aku berproses di teater gitu misalnya, ya udah nyiptain tokoh sendiri aja dan gak ada pendampingan siapa-siapa dan di situ kan kayak detail banget tuh. Misalkan apa namanya pas lagi take kayak gitu adegannya eh, si petinju tuh lagi duduk di kursi terus aku kayak mau mau ngebukain apa namanya mau ngasihin baju pengantin itu waktu itu sempat di-cut gitu kan terus Mas Rosa datang dia bilang kan barusan sorot mata kamu tuh terlalu keras gitu di bagian ini tuh dia masih lembut. Nah waktu dibilang kayak oh iya kok Mas aku bilang oh sorry sorry oke berarti harus lebih lembut lagi ini kan aku nggak bisa lihat sendiri nih kalau misalkan Iya. sutradara nggak notice itu kan aku nggak bisa lihat permainanku seperti apa gitu akhirnya Hmm. oke akhirnya aku bikin lembut terus kayak Mas Rianto juga kayak gitu pas ada adegan close up naruh jarum waktu itu aku inget banget aku naruh jarumnya tuh biasa gitu aku taruh gitu itu di cut terus Mas Rianto bilang kan kamu tuh naruh jarumnya tuh harusnya lebih kayak gini jadi kayak
kayak gitu. Jadi lembut gitu kan. Oh iya ya gitu. Jadi seneng sih, aku seneng. Makanya sebenarnya Toko Juno itu bukan bukan pure hasil kreasiku sendiri gitu. Ada Mas Rianto sama Mas Rosa yang jadi acting coachku di situ gitu, dengan bantuan mereka berdua itu kayak itu tuh kayak karya kita bersama gitu. Itu tuh kayak kita bertiga sebenarnya yang apa namanya, yang membangun karakter itu. Hanya saja medianya memang tubuhku gitu, tapi gagasan-gagasannya, ide-idenya, motivasinya tuh Mas Rianto sama Mas Rosa yang ngasih. Jadi aku ngerasa sangat dibantu banget sih. Dan aku nggak yakin setelah itu bakal bisa berproses kayak gitu lagi. Maksudnya apakah, kan aku pikir kayak susah ya setiap kita, padahal itu menarik sebenarnya setiap aktor gitu. Ketika kita proses kita punya dua acting coach pribadi gitu kan, asik banget, keren banget. Seberapa penting sih representasi aktor LGBTQ+ dalam menceritakan naskah cerita tentang LGBTQ itu sendiri? Atau malah nggak masalah CIS tuh apa ya? Cast kali ya? Karena man or woman untuk berperan sebagai karakter LGBTQ. Iya, kita balik lagi nih ke pengalaman gue yang sempat main di film Serpal Agusta, yang mana itu obvious itu film tentang apa ya, temanya tuh memang orientasi seksual gay kayak gitu. Dan menurutku representasi representasi LGBTQ+ di dalam sebuah film LGBTQ+ itu penting in a way, apa ya, eh baik lagi sih ke sutradaranya mau ngasih apa nih ke penonton. Jadi kalau memang sutradaranya apa ya, memportray orang-orang yang berorientasi seksual gay itu buruk, ya maka kalian tahu sendiri gitu apa yang akan didapat penonton. Apabila si director itu pengen nunjukin yang positif, ya maka mungkin penonton akan lebih setuju kayak gitu-gitu sih. Ini muncul nih apa, bias dan gak biasnya si sutradara biasanya. Kalau misalnya sutradaranya memang mendukung pro gitu, mungkin dia akan nunjukin yang baik-baiknya. Kalau kontra mungkin sebaliknya. Nah, kita nggak tahu deh. Kayak gitu sih menurutku. Nah, aku lagi nonton Avengers waktu itu kan, Infinity War kalau nggak salah. Terus habis itu di sebelahku itu ada mbak-mbak gitu. Setiap kali Chris Evans muncul, dia teriak-teriak kayak anjir nih orang. Chris Evans, ya cowok aku, ya ampun ganteng banget. Jadi gitu, dia masih melihat aktor itu sebagai objek seksual gitu. Dia melihat aktor bukan sebagai tokoh atau memainkan karakter. Jadi buat dia acting itu nggak penting. Yang penting aku bisa lihat cowok ganteng di depan layar, itu aku udah seneng gitu. Jadi itu lagi, bahkan masih banyak dari penonton kita ya begitu, mereka melihat aktor sebagai objek seksual gitu, dan itu berlaku bagi perempuan dan laki-laki juga gitu. Bahkan juga misalkan di India, karena aku memang banyak bacanya soal India ya waktu itu, jadi kayak di India gitu ya, mereka seneng aja gitu ngeliat. Itulah kenapa lagu-lagunya gitu kayak dibikin sensual gitu, karena penonton India tuh seneng gitu ngelihat heroinnya gitu, Katrina Kaif gitu nari-nari pakai baju seksi terus basah-basahan, kostumnya itu kayak itu memberikan makan mereka secara seksual gitu, seksualitasnya itu kayak dikasih makan gitu loh penonton. Jadi kayak karena banyak penonton yang masih kayak gitu, mereka datang ke bioskop itu ingin melihat aktor aktrisnya itu sebagai objek seksual gitu. Anjir nih, cantik banget ya ampun, mulus banget ini kuliah gitu, masih masih ada kayak Ya, begitu ya, ya, begitu. ya, ya. Dan sedikit sekali yang kayak pure nonton, ya gitulah. Hmm. Ada niatan untuk jadi acting coach juga nggak, Mas? Kalau niatan jadi acting coach, sebenarnya ini juga aku sedang berjalan. Aku juga ada acting coach juga sih, salah satu orang di Bali kayak gitu. Tapi kalau menjadi acting coach untuk profesi utama, sebenarnya aku nggak pengen. Aku tetap pengen jadi aktor gitu, dalam dalam 10 tahun ke depan. Aku tetap goalku, aku pengen tetap banyak main film gitu, karena dalam 15 tahun ke depan aku sih pengen nyutradarin film aku sendiri yang aku tulis sendiri. Jadi itu salah satu Amin. goal aku pengen jadi sutradara film kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Maaf, gue kira tadi hostnya suaminya Vanessa Angel. Waduh, kayak gimana bos mukanya bos? Nanti cek.
nih Kak Kurnia meluruskan nih pertanyaan yang tadi kita bingungin, Mas kan. Kayaknya Kayaknya pertanyaannya pertanyaannya kurang kurang lebih apakah sebaiknya aktor yang beneran gay main karakter gay, main gay, gay instead of. main gay instead of aktor yang sebenarnya straight itu main gay. Aku pikir Gimana itu nggak ada Mas kan? itu kayaknya ya tergantung lagi ya. Itu maksudnya kayak tergantung lagi pembuat filmnya. Kalau kalau pembuat film yang alirannya neuralism gitu, yang mereka lebih seneng pakai orang-orang yang asli kayak begitu ya, mereka lebih suka kayak begitu. Tapi ada Betul. juga aktor-aktor yang sorry, sutradara-sutradara yang suka menantang aktor-aktornya gitu. Mhm. Justru misalkan kita lihat Tim Burton gitu ya, dia udah langganan banget misalkan sama Johnny Depp gitu. Justru Johnny Depp tuh disuruh jadi karakter apapun gitu misalkan. Eh, terus kayak film Brokeback Mountain itu kan juga karakternya gay dimainin sama Heath Ledger kan. Ya, Kayak gitu. Maksudku itu tergantung lagi bagaimana bagaimana sutradara itu mau. Kalau sutradaranya mungkin nggak mau ribet gitu kayak adalah pakai orang-orang yang asli aja gitu. Atau sutradara yang kayak peduli terhadap seni acting gitu. Enggak, aku pengen menantang dia karena aku pikir ini penting buat perjalanannya dia sebagai aktor. Dia bisa nggak range bermainnya tuh lebih mhm. luas gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke pembuat filmnya masing-masing ya gitu. Ya. Kalau Nggak boleh ada cerita nggak ada dikit, nggak ada hal yang lebih baik menurutku. Nggak ada hal ya, yang ya. lebih baik apakah oh karakter ini harus dimainkan. Nggak, karena acting itu adalah seni memainkan karakter orang lain sebenarnya. Mhm. Betul. Seni memahami karakter orang lain gitu. Kalau misalkan aktor gitu, misalkan aktor gay dia memainkan tokoh karakter gay, tapi misalnya kayak ini sama banget sama kehidupannya dia sehari-hari, ya berarti letak dia memahami karakter orang lainnya ada di mana dong? Aku pikir justru malah menarik loh buat aktor. Makanya aku selalu bilang kemenangan sejati seorang aktor itu tidak terletak pada piala yang dia dapatkan, tapi ketika dia rela mendedikasikan pikiran, tubuh, dan perasaannya untuk dimasuki karakter baru atau manusia baru, di situ dia sebenarnya sedang menang karena dia mengalahkan egonya, ego pribadinya dia, Hmm. gitu. Ini quote Karena dari tadi, ini ya, live sebelumnya ya, Mas ya. iya, iya, dari live sebelumnya. Tadi ikut ya? Oh, dulu Enggak, ya? Dulu ikut ya? enggak. Ini aku pengen cerita dikit nih soal representasi Silakan, silakan. gay gitu ya. Apakah perlu aktor yang gay juga atau enggak? Jadi di film Friendly Fire yang ditulis sama Sir Paul itu, pertama kali aku dapat itu kalau nggak salah pertengahan bulan lalu gitu, yang mana aku belum kepikiran untuk berakting sama sekali. Dan ternyata si sutradaranya pengen aku yang main gitu. Dia eh, pitch ide ke Sir Paulnya itu pakai wajahku gitu, dan dia bilang di malam itu, gue pengen lo yang main dong, mau nggak kayak gitu. Terus saya bilang, gue bilang gue bingung banget karena gue belum pernah acting sama sekali, dan ini yang nulis Sir Paul Augusta, dan I don't know, it's gonna be big gitu loh. Jadi aduh, buat sekarang gue ragu deh gitu, gue boleh nggak latihan dulu. Oke, terusnya 3 bulan kemudian aku latihan, ikut beberapa kelas acting, dan nyoba lagi tuh untuk casting karakter itu. Dan ya ujung-ujungnya dapat juga gitu. Jadi menurutku memang benar kata Mas kan, balik lagi ke sutradaranya mau yang ribet atau yang enggak gitu. Bahkan orang yang belum pernah main apa ya, belum pernah berakting secara serius gitu ya kayak aku waktu itu juga, si sutradaranya punya visi kalau aku yang mainin karakter tersebut kayak gitu loh. Jadi aduh, ini udah ngomongin visi sutradara sih. Jadi memang sangat-sangat subjektif dan tergantung gitu. Iya, betul, betul. Mhm. Dan lagi pula juga nggak semua orang yang dengan orientasi seksual gay itu bisa berakting loh. Gitu loh. Jadi kayak kembali lagi, itu akan kembali lagi dengan kemampuan setiap kemampuan apa namanya, kemampuan aktornya itu masing-masing gitu loh. Maksudku Mhm. yang kita sempat bahas di awal tadi bahwa orientasi seksual dan acting tuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tekankan Mas, tekankan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Mhm. Ya contohnya kita tadi udah bahas sih Iya. sebenarnya di awal. Dan yang lebih mirisnya ya di apa film Friendly Fire eh, itu kan memang untuk karakterku itu open casting gitu. Berapa Mhm, mhm. lama open casting dan rame yang ikut. Ada beberapa orang yang terpilih itu batal
atau bahkan yang baru ikut casting aja itu udah gue nyoba aja deh, tapi kalaupun dapet gue nggak mau main filmnya karena orientasi seksualnya adalah gay. Dan menurutku ini sih yang miris karena gak tahu, aku pribadi jadi mempertanyakan profesi atau karir atau hobi lo sebagai aktor kayak gitu. Jadi eh lo sejauh mana sih berakting kayak gitu loh. Bukan maksud untuk merendahkan mereka, tapi ya untuk mempertanyakan aja kalau lo judge your character sebelum lo mainkan peran itu, apakah itu benar gitu. Itu tergantung Iya, apa opini orang masing-masing sih. ya makanya kayak kita sebagai aktor tuh bebas menentukan kita mau jadi aktor yang seperti apa nih kayak gitu Mm-mm. kan. Karena aktor itu kan juga beragam banget nih ya kan. Ada Mhm. aktor yang misalkan sekelas Jackie Chan gitu ya udah dia fokus sama bela diri aja, nggak peduli pokoknya 20 film karakternya sama nggak apa-apa yang penting bela diri karena dia emang seneng aja ada di situ sebagai aktor itu. Ada juga aktor yang karakter gitu. Mhm. Tapi aku pikir pemahaman mendasarnya sih begini sih kayak misalkan em, karena objek pembelajaran acting itu kan sebenarnya manusia dengan segala problematika hidupnya mereka ya. Dalam level yang lebih lanjut sebenarnya makhluk hidup dan segala problematika hidup mereka. Jadi karena itu objek pembelajarannya, kita sebagai aktor harus bisa menempatkan setiap manusia atau setiap makhluk hidup itu sebagai sebuah objek yang harus kita bisa lihat dari banyak sudut pandang gitu. Kita nggak boleh benar-benar subjektif ketika melihat manusia-manusia itu. Itulah aku pikir esensi dari keaktoran di situ. Kemudian kalau misalkan nanti dalam prakteknya dia punya range bermain yang dia tentukan sendiri, aku pikir itu nggak masalah gitu. Um, karena dia tahu sendiri dia ingin menjadi aktor yang seperti apa. Jadi misalkan kayak kemarin di kelas yang kemarin ada salah satu aktor bilang dia bilang aku sih nggak mau sih mas kalau kan kita ngebahas ini kan kita sebagai aktor punya nggak sih kayak pantangan-pantangan gitu kita ngebahas pantangan-pantangan waktu itu salah satu aktor bilang ya kalau aku nggak mau adegan ciuman baik itu sama cewek ataupun sama cowok dia dia laki-laki tapi dia bilang dia nggak mau adegan ciuman sama cewek Mhm. maupun sama Mhm. cowok. Aku tanya kenapa gitu ya karena aku nggak aku tetap ingin main di film-film yang bertema religi gitu karena kata dia kalau kalau aku melihat sih industri ini biasa kalau aktor terlalu berani mungkin akan jarang nanti di casting di film-film religi misalnya kayak gitu jadi dia tahu range bermainnya dia ada di mana sehingga dia mengambil langkah-langkah seperti apa gitu aku pikir itu menarik ketika setiap aktor juga harus tahu betul oh range bermainku tuh sebenarnya ada di sini nih ada di wilayah ini jadi tapi menurutku pemahaman mendasar tentang menerima manusia sebagai karakter mereka sebagai sebuah kewajaran aku pikir itu wajib bagi aktor ya untuk melihat manusia sebagai sebuah kewajaran dengan karakter-karakter mereka. Tapi kemudian untuk mengambil keputusan ingin memainkan mereka atau enggak itu bebas sih. Maksudnya itu tergantung dari apa namanya niatan mereka dan mereka ingin dikenal sebagai aktor yang seperti apa gitu. Tapi kalau buat aku pribadi ya aku sebisa mungkin nggak boleh pilih apa namanya pilih-pilih kasih gitu. Aku pikir setiap karakter atau setiap manusia tuh berhak untuk kita suarakan pikiran dan Setuju. perasaannya. Jadi aktor ini tugasnya untuk meminjamkan wadah kita, meminjamkan pikiran Mhm. perasaan Mhm. ke tubuh kita untuk mereka pakai gitu. Karena mereka dalam realitas itu nggak punya tempat untuk bersuara, mereka nggak punya tempat untuk berekspresi. Hanya lewat seni audio visual yang kita sebut film inilah mereka bisa menyampaikan isi pikiran mereka. Aku pikir itu uh, kalau buat aku aktor seperti itu. Tapi kembali lagi Mhm. tiap orang punya pemahaman masing-masing dan itu bebas. Betul, Ada juga betul. yang nganggap ya aktor aku cuma pengen buat orang ketawa, aku pengen menghibur mereka ketika sedih, it's okay, no problem. Mhm. Itu aktor sangat beragam sekali. Nah, soalnya di US kemarin pernah ada konflik gay character should be played by gay actor or actress gitu. Bukan hanya gay Kenapa characters kayak di gitu? LGBTQ. Iya Kenapa? kan Alasannya makanya apa? Kalau ya itu kalau dia boleh sih. tahu. Jadinya kan nggak tahu sih. Aku menanggapi statement itu apa fenomena itu jadi kayak kok jadi kalian yang ngatur para aktor gitu kan nggak tahu kita kita diberi kebebasan loh untuk menjadi orang lain gitu kenapa ya kita Ya, pengen karena menyuarakan gini juga sih, gitu. gini karena menurutku itu aku nggak tahu yang bilang itu mereka dari maksudnya dari teman-teman LGBTQ plus atau enggak Mhm. atau orang umum. Karena aku dulu Hmm. pernah dengar podcast memang film Kucumbu ini dikritik abis-abisan sama
dia menyebut dirinya sebagai queer gitu. Dia maki-maki lah film Kucumbu. Pokoknya dia bilang kayak ini filmnya ini nggak masuk akal banget. Nggak ada kali adegan apa aku sebagai seorang queer itu menentang film Kucumbu. Mereka nggak benar-benar tahu dunia LGBT itu seperti apa, tapi sok-sokan bikin film tentang LGBT. Intinya kayak gitulah. Intinya mereka dia merasa sebagai queer itu LGBT nggak mewakili ke LGBT kekwirannya dia, intinya kayak gitu. Bahkan terus juga film apa Call Me by Your Name itu juga dicerca habis-habisan tuh sama dia tuh, aku lupa sih namanya dia siapa. Dia bilang apa itu adegan buah peach itu nggak masuk akal banget, nggak ada kali kayak gitu-gitu. Tapi kayak menurut aku kenapa dia sangat sempit sekali ya. Jadi dari sisi itu dia ngerasa kayak dia nggak rela gitu kalau misalkan film-film bertema LGBT itu dibuat sama orang-orang yang sebenarnya nggak benar-benar tahu tentang LGBT. Jadi dari pandangannya dia seperti itu. Tapi oke, dia boleh berpendapat seperti itu sebagai misalkan sebagai queer. Tapi kalau kita melihat film dari kacamata keaktoran, dari kacamata seni acting, itu sangat bertentangan sekali gitu. Kalau misalkan karakter-karakter LGBT harus dimainkan aktor-aktor yang memang memiliki orientasi seksual begitu, berarti ada seni aktingnya di mana. Dan sebenarnya ini tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi kayak anjir ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Maksudnya sama-sama apa namanya nggak belulu juga loh kalau misalnya sama-sama gay gitu ya, tokoh yang dimainkan gay kan nggak juga terus tiba-tiba kayak dia gampang banget berakting, dia gampang banget menciptakan chemistry kayak nggak ada risih sama sekali, kan nggak juga gitu loh. Tetap itu semua tuh kerja keaktoran gitu. Betul, Mau apapun orientasi seksualmu, ketika itu sudah dihadapkan dengan scene apa segala macam, itu kerja keaktoran yang jalan. Kita berusaha masuk ke dalam adegan, kita melihat dia sebagai orang lain gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang bahwa apa namanya, jadi kayak seolah-olah ya dia bisa main seperti itu kan karena dia gay misalnya kayak itu. Nah apa nggak apakah maksudnya apakah gay itu semurahan itu segampang itu bisa nempel ke semua orang, kan nggak juga. Sama juga misalkan dengan hetero kayak gitu. Apa namanya, ya kamu bisa juga lah main sama dia begitu kan karena kamu itu enggak juga gitu. Maksudnya itu tetap ada proses apa namanya pembangunan chemistry, terus ada proses itu ada proses yang nggak langsung, dan orientasi seksual tuh nggak membantu sama sekali sebenarnya. Betul. Karena di live 2 hari lalu tuh sama apa Sir Kifai Iskak, kita ngomongin actors intelligence, actors intellectual, dan di situ dia bilang kalau memang semua aktor itu berhak untuk memainkan berbagai peran karena kita tuh punya proses yang mana tujuan kita tuh sama gitu, untuk bikin orang lain percaya bahwa kita udah masuk ke dalam karakter tersebut. Dan kalau kita ambil dari statementnya Mas Ijul, dia bilang bahwa aktor itu tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan gitu, yang mana kalau ya simpel aja kan, berarti kalau pesan itu nggak tersampaikan dan orang lain nggak percaya sama karakter yang kita mainkan, well, lo bisa bilang kalau dia nggak pantas untuk memainkan peran tersebut gitu. Tapi jangan di generalize bahwa karakter yang orientasi seksualnya gay harus dimainkan oleh aktor yang berorientasi seksualnya gay gitu kan. Nggak tahu sih, menurutku itu memenjarakan aktor aja sih gitu. Ya maksudnya kayak tujuannya apa coba? Yes, tujuannya apa kalau tujuannya apa gitu? Apakah semakin luas range permainan aktor itu semakin bagus, atau lebih baik fokus mendalami di satu range aja? Silakan Mas Kan dijawab. Nah, tergantung nih, bagus dari segi mana. Dari segi aktor harusnya itu bagus gitu, karena dia bisa sangat versatile banget, dia bisa masuk ke berbagai genre gitu. Mau garap musikal dia bisa masuk, dia mau garap di film dengan tema horor masuk, film-film konyol yang komedi dia juga bisa masuk, karena range bermainnya sangat luas sekali gitu. Dan dia dia misalkan punya kemampuan singing, dancing, acting gitu. Jadi kayak dia bisa sebagai bahan itu, dia kayak anjir nih anak di kemana-kemanain masuk nih. Aku pikir itu yang paling bagus, karena dia akhirnya nggak misalkan kalau range bermain kita sempit, kayak misalkan dia tuh cocoknya cuma jadi hantu, kalau yang horor-horor itu dia cocok lah, tapi kalau main yang kayak serius atau drama-drama gitu kayak dia susah banget deh kayaknya gitu. Misalkan ya akhirnya permainan kita jadi terbatas kan gitu. Dan aku sih selalu mempertimbangkan penonton ya, maksudnya kayak gini, penonton itu kira-kira bosen nggak sih kalau misalnya ngelihat kita jadi hantu di 10 film gitu, dia kira-kira bosen nggak? Kalau misalkan penontonnya nggak bosen ya udah nggak apa-apa, berarti kamu
tetap lagi apa namanya, kita realistis aja gitu. Kita dengan range yang sempit itu, kalau masih ada orang yang datang dan nonton, kita beli tiket kita untuk nontonnya, it's okay gitu. Tapi kalau tiba-tiba penonton kita udah mulai komplain, bosan dia kalau main gitu-gitu terus, pasti jadi hantu terus, kayak nggak bisa main jadi yang lain. Nah itu kita harus mulai notice nih sebagai aktor. Oke, berarti range-ku harus aku tambah nih. Penontonku udah mulai bosen nih gitu. Jadi kayak kita dalam hal ini harus melihat juga hubungan antara kita dan penonton kita gitu. Oke, Mas kan kayaknya kita tutup dulu nih sesi sekarang, sisa 30 detik Siap. lagi. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya buat teman-teman semua. Oke, sama-sama segitu ya. Semoga belum next time terjawab. kita bisa Siap.